Wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Udah sarapan? Udah. Alhamdulillah. Coba sebelum kita mulai belajar, berdiri semua dulu. Tadi kan kalian sudah belajar, mungkin kita relakan tangan semua dulu. Coba berdiri semua. Relakan tangan. Jadi tadi duduk udah berarti badan kalian sudah kaku itu ya, capek. Coba relakan. Udah siap? Kita coba tentang pembukaan dulu. Tepu IPS ya. Tepu IPS Ibu apakan dulu ya. Tepu IPS I P S I P S. Yes, gitu ya. Oke, kita ulangi. Tepu IPS I P S I P S. Yes. Bagus, terima kasih. Alhamdulillah. Tekan dulu. Coba rapikan dulu. Nanti kalau udah rapi, berarti kita udah siap. Rapikan nomor dulu. Sudah? Oke, berarti udah rapi. Ketua, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Langsung di belakang. Ketua ya, silakan ambil. Kita berdoa dulu. Coba. Esta'id, Nazimussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ketua? Hadir semua ketua? Demo. Oke, terima kasih. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang perubahan sosial budaya. Sebelum kita membahas materi perubahan sosial budaya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang benua yang ada di muka bumi, di dunia, di muka bumi. Ada berapa benua di permukaan bumi kita? Ada 6. Ada berapa benua di bumi? 6. Ada berapa bilangnya? Ada berapa benua? 5. Ada 5. Onis, yang pertama apa? Benua Asia. Yang kedua? Benua Afrika. Bagus. Yang ketiga? Eropa. Yang keempat? Siapa tahu yang keempat? Amerika. Benua Australia. Bagus. Yang kelima? Benua Antartika. Amerika. Pertama Asia. Kedua Amerika. Tiga keempat. Kelima Australia. Berarti benua di dunia. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang perubahan sosial budaya. Untuk materi ini, tujuan pembelajaran yang akan kita bahas ada 4. Coba baca, Vanessa. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan pengertian perubahan sosial budaya. 2. Menganalisis bentuk-bentuk perubahan sosial budaya di sekitar tempat tinggal. 3. Menguraikan faktor pendorong dan faktor penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. 4. Menganalisis dampak perubahan sosial budaya. Ada 4 tujuan pembelajaran yang kita bahas hari ini. Jadi untuk membahas yang 4 ini, kita lihat dulu kata kunci. Membahas tentang perubahan sosial budaya, kita lihat dulu kata kunci apa-apa kira yang akan kita bahas pada materi perubahan sosial budaya. Coba baca, ini namanya lupa ini. Nama anak? Ya, coba baca kata kunci yang pertama. Pertama, globalisasi. Belakangnya. Yang Kedua, revolusi. Oke, depan. Baca. 3, 4. Investasi.
Inovasi. Yang kelima, Ones. Akulturasi. Akulturasi. 6. Asimilasi. Asimilasi. Ketujuh. Oke, bagus. Apa itu globalisasi? Lihat buku nak sayang, coba lihat. Lihat buku, lihat belajar. Apa itu globalisasi? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan yang tahu. Berdiri nak. Globalisasi. Globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama secara cepat. Oke, bagus. Terima kasih. Tangan dulu nak sayang. Oke. Yang lain ada tanggapan tentang yang lain globalisasi? Enggak. Yang kedua lagi, revolusi. Siapa yang tahu? Secara perlahan memainkan waktu yang lama dan bertahap. Revolusi waktu Adalah perubahan yang cepat. perubahan yang cepat. Ya, revolusi adalah perubahan yang cepat. Contohnya apa? Ya, tentang kemerdekaan Indonesia itu waktu yang sangat cepat. Yang ketiga, evolusi. Coba Hamdani. Ya, evolusi. Apa itu evolusi? Evolusi adalah perubahan secara perlahan memerlukan waktu yang lama dan bertahap. Evolusi adalah perubahan secara perlahan. Contohnya? Evolusi contohnya apa? Coba siapa tahu tentang contoh evolusi perubahan yang lambat sekali? Ya, buku paket, coba. Ya, Ones. Kemajuan sarana transportasi. Ya, bagus. Kemajuan sarana transportasi. Pertama kita jalan kaki dah. Jalan kaki apa lagi ditemukan? Sepeda. Sepeda apa lagi? Motor. Sepeda motor. Mobil. Sepeda mobil. Bagus, itu evolusi perubahan secara lambat atau lama. Inovasi, apa itu inovasi? Siapa tahu? Inovasi, oke, silakan. Inovasi adalah penemuan baru. Inovasi adalah penemuan baru. Ada yang lain? Contohnya apa? Contoh inovasi. Coba lihat apa contohnya? Penemuan lampu, HP, itu inovasi. Ya, bagus. Sekarang akulturasi. Apa itu akulturasi? Siapa tahu? Ayat. Akulturasi adalah pertemuan dua kebudayaan dari bangsa yang berbeda dan saling mempengaruhi. Proses akulturasi tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui proses yang terjadi secara berkelanjutan sehingga tidak terbiasa terjadi perubahan budaya. Akulturasi itu adalah pertemuan dua budaya yang berbeda, nanti akan menghasilkan satu budaya yang baru. Bagus. Asimilasi lagi. Apa itu asimilasi? Siapa tahu? Ya, asimilasi. Asimilasi yaitu paduan dua budaya yang berbeda, di mana kedua budaya tersebut berkembang secara berangsur-angsur sehingga membentukkan budaya baru. Ya, bagus. Tepuk tangan, Nak. Sekarang yang selanjutnya, kota kunci yang ketiga adalah modernisasi. Coba yang lain, siapa tahu modernisasi? Yang laki lagi lah. Modernisasi silakan. Modernisasi adalah usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Yang modernisasi sesuai dengan ulangi. Modernisasi adalah usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Iya, modernisasi sesuai dengan kita hidup sesuai dengan zamannya, modern ya. Contoh sekarang yang dunia yang sudah seperti ini, kita cocokkan cara hidupnya seperti sekarang. Oke, kita lanjut kepada untuk menjawab FAPD. Kamu bekerja berdua dengan teman sebangku. FAPD-nya yang pertama materinya itu adalah pengertian perubahan sosial budaya. Yang kedua coba Ones baca Ones. Yang kedua Ones. Sebutkan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Sebutkan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Ini lagi, coba yang ketiga. 3. Menguraikan faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Coba ya, ada 3 soal. Tolong kamu lihat buku paket. Lihat bahan ajar ibu.
lihat boleh pakai HP boleh mencari soal yang ketiga itu dengan kawan sepatu yang mencari anak ya. Oke, kita lihat soal yang pertama dulu. Jelaskan pengertian perubahan sosial budaya. Apa itu sesungguhnya sosial budaya itu? Perubahan sosial budaya itu apa? Siapa tahu? Pengertian perubahan sosial budaya. Ya, coba. Soal yang pertama. Itu yang tadi udah bisa. Ya, silakan. Perubahan sosial budaya merupakan sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya masyarakat yang terjadi di sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Baharudin 2015. Nah, itu menurut Baharudin yang lain, menurut tokoh yang lain. Coba perubahan sosial budaya. Ya, silakan. Menurut Weber dalam Syarif, perubahan sosial budaya adalah perubahan situasi dalam masyarakat sebagai akibat adanya ketidaksesuaian unsur-unsur di dalamnya. Oke, bagus. Menurut siapa tadi? Max Weber. Yang selanjutnya, soal yang kedua. Berdua ya, Nak, yang carinya ya. Teman-teman, yang soal yang kedua, sebutkan bentuk-bentuk. Berdasarkan waktunya. Yang pertama, berdasarkan waktu. Oke, apa artinya berdasarkan waktu itu? Perubahan lambat atau evolusi. Ya, perubahan yang lambat atau Evolusi. Ya, lanjut. Perubahan cepat atau evolusi. Ya. Yang kedua lagi, yang kedua bentuk-bentuknya yang kedua. Perubahan dilihat dari pengaruhnya. Ya. 1. Perubahan kecil. 2. Perubahan sosial yang tidak dikehendaki atau yang tidak direncanakan. Oke, yang ketiga lagi, siapa yang tahu yang ketiga? Bentuk-bentuk perubahan yang ketiga. Perencanaannya. Contohnya apa? Yang kedua. Pertama yang direncanakan katanya. Yang kedua apa lagi? Yang tidak? Iya, coba yang keduanya. Yang tidak? Direncanakan. Contohnya apa? Perubahan yang terjadi Perubahan yang terjadi. Apa contohnya, Nes? Perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang terjadi di lingkungan daerah istimewa Yogyakarta sejak akhir kekuasaan Belanda. Contoh di Jogja itu dulu yang berkuasa kan orang-orang kerajaan di situ. Tapi sekarang nggak bisa lagi. Kenapa? Sudah ada kepala kepala desa di situ. Perubahan sosial. Apa itu faktor pendorong dan apa pula itu faktor penghambat perubahan sosial budaya? Lihat bahan ajar, lihat buku paket. Ada berapa faktor pendorongnya? Coba. Wah. Coba yang tahu ya, silakan berdiri nak. Faktor pendorong dulu. Faktor pendorong. A. Kontak dengan kebudayaan lain. B. Sistem pendidikan formal yang maju. C. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju. D. Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang yang bukan merupakan delik. E. Sistem terbuka lapisan masyarakat. F. Penduduk yang heterogen. G. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan. H. Orientasi ke masa depan. I. Nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar. Tidak. Oke, kita lihat yang kedua tentang faktor penghambat. Sebab kok perubahan sosial itu bisa dihambat? Ya, apa faktor penghambatnya? Siapa yang bisa? Faktor penghambat. Siapa ya? Oke, silakan. Faktor penghambat. Faktor penghambat 1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. 3. Sikap masyarakat yang sangat tradisional. 4. Adanya kepentingan yang telah tertanam dengan kuat. 5. Rasa takut akan terjadi kegoyahan pada integrasi kebudayaan. 6. Prasangka terhadap hal-hal baru atau asing sikap yang tertutup. 7. Hambatan-hambatan. Jangan dulu nak. Untuk membahas materi selanjutnya, kamu melakukan kelompok. Kita membahas sebuah kasus. Coba berkelompok untuk membahas materi ini. Kita akan membahas kasus masalah.
Bagaimana cara pembahasannya? Silakan dulu berkelompok seperti tadi. Itu kan kita. Kita akan membahas kasus. Coba kamu baca kasusnya dulu. Coba ke belakang nah. Coba baca kasusnya dulu. Yang baca ke depan sekarang tuh. Udah dibaca? Udah. Pertanyaannya. Pertanyaan kasus. Apa faktor penyebab terjadinya perubahan sosial? Yang kedua, apa dampak dari perubahan sosial budaya? Oke. Coba, siapa yang bisa? Apa faktor pendorong? Faktor pendorong penyebab terjadi perubahan sosial? Coba siapa yang tahu? Ini silakan. Perubahan sosial budaya. 1. Pengembangan kebudayaan dan penemuan baru. 2. Perubahan jumlah penduduk. 3. Pertentangan atau konflik. 4. Terjadinya pemberontakan atau revolusi. 5. Sistem terbuka lapisan masyarakat. 6. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan dominan maju. 7. Sistem pendidikan formal yang maju. 8. Orientasi masa depan. 9. Akulturasi. 10. Asimilasi. Ada tadi faktor pendorongnya ada akulturasi dan asimilasi. Kalau akulturasi itu tadi kan masuk budaya asing. Jadi budaya kita cepat berubah. Bagus. Yang kedua lagi, apa dampak dari perubahan sosial? Ada berapa? Coba siapa kelompok mana? Dampak oke, silakan. Dampaknya lagi. Satu, akibat positif. Perubahan dapat terjadi pada masyarakat dengan budaya mampu menyesuaikan diri dengan gerak perubahan. 2. Akibat negatif. Akibat negatif terjadi apabila masyarakat dengan kebudayaannya tidak mampu menyesuaikan diri dengan gerak perubahan. Tahu? Jadi ada dua dampaknya ya. Jadi pertanyaan ini tadi faktor penyebab dan dampak dari perubahan sosial itu. Pertama dari masyarakat itu sendiri, yang kedua pengaruh dari luar. Kalau pengaruh dari luar, dampaknya itu lebih besar. Contoh, masuknya budaya-budaya asing ke wilayah Indonesia akan merubah kebudayaan Indonesia. Yang pengaruh itu yang disebut dengan akulturasi. Oke. Sampai materi ini, materi kita bahas dari pertama sampai terakhir, kita melakukan refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran itu ada dari segi positif, ada dari segi negatif. Menurut kamu, selama kita proses PBM tadi, apa segi positif dari materi yang kita bahas hari ini? Coba kita tahu. Segi positifnya dulu. Proses PBM seperti tadi, kamu berkolaborasi dengan teman, mencari sendiri, bertanya dengan teman sebangku. Apa dampaknya bagi kita proses belajar seperti tadi? Coba kita tahu. Segi positif dulu. Ya. Dari materi yang mau bahas tadi. Dengan adanya metode pembelajaran ini, kami lebih aktif, bisa berdiskusi dan berkolaborasi dan tidak merasa bosan. Kalau menurut saya, metodenya tidak bagus, tapi ada beberapa kelemahan yang kurang kondusif dan juga ribut dalam pembelajaran. Oke, bagus. Berarti terima kasih. Terima kasih. Kita ambil kesimpulan dari materi perubahan sosial. Coba siapa bisa mengambil kesimpulan dari materi tadi? Kesimpulan dari materi ini,
Siapa bisa? Kesimpulan dari materi perubahan sosial budaya ini. Oke, kita ambil kesimpulan. Perubahan sosial budaya itu antara kata-kata sosial dan budaya itu saling terkait, menyatu dia. Contoh sosial. Sosial itu masalah tingkah laku kita. Kalau budaya tentang hasil karya manusia. Kalau hasil karya kita bertambah berubah, bagaimana sosialnya berubah pada? Jadi, oke. Untuk materi selanjutnya, budaya tugas di rumah ya Naya. Kamu cari di rumah nanti apa perubahan-perubahan tingkah laku terhadap lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Sampai di sini ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.